Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya baru melihat chart hari ini dan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan conjunction dengan Neptunus di 26 derajat, 25-26 derajat, dan ternyata di derajat itu tidak hanya Neptunus tetapi juga ada matahari dan Merkurius yang conjunction sehingga keduanya trine, serta Pluto di Capricorn itu yang sextile dengan bulan dan Neptunus. Selain transit dari minimal 5 planet, tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak hanya 5 tetapi 6 karena Juno juga ada di 21 derajat sehingga dia masih masuk di dalam conjunction bulan Neptunus dan Juno. Karena bulan kan bergerak cepat sehingga dia pernah berada di tengah antara 21 dan 25 derajat juga. Nah, selain itu, kita juga lihat semi sextile di sini dengan Saturnus sama di 23 derajat. Dan yang juga dekat tapi nggak dekat sekali adalah Uranus dan North Node. Jadi kalau kita bisa mulai dari one step at a time ya. Ini adalah transit yang lebih cenderung positif karena bulan yang trine dengan matahari itu sendiri sudah membawa dampak. Kita betapapun sukarnya itu kita selalu berhasil melewati hal yang paling penting. Jadi kan kadang-kadang kita menghadapi masalah dan tampaknya pun tidak semua itu sukses ya, tetapi justru karena peristiwa tersebut kita jadi lebih mengenal situasi tersebut dan kita mengambil keuntungan yang lebih besar daripada apa yang kita pikir kita kehilangan. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita pikir kita rugi, karena memang selalu ada give and take ya di dalam perjalanan kita itu selalu ada kita mengorbankan sesuatu dan yang kita juga suka, tetapi karena kita tidak bisa mendapatkan semuanya dan itu tampak fair dan sepertinya ini kalau saya melihatnya lebih ya memang destiny-nya di situ karena memang kita diarahkan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pikir sudah cukup menguntungkan. Jadi itu yang paling pertama saya lihat. Di situasi ini memang penggambarannya adalah ketika kita mampu menjelaskan semua bulan Merkurius conjunction trine dengan bulan, matahari conjunction dengan Merkurius itu kita mampu menjelaskan situasinya. Jadi untungnya adalah ketika kita menghadapi mungkin kerugian sedikit itu kita langsung melihat tapi kita ambil keuntungan yang lain. We cannot win everything, no, gitu. Jadi kita mampu mengatakan hal tersebut tetapi tetap rasanya tercubit juga karena somehow kita manusiawi sekali kalau kita menginginkan semuanya berhasil. Itu manusiawi banget. Dan semi sextile dengan Saturnus ini sekarang rasanya seperti kita tidak harus mengikuti aturan. Tapi aturan itu akan mengikuti kita. Jadi kita bisa belok kiri, belok kanan, terserah kita yang bawa setir, tetapi aturan itu akan mengejar kita. Intinya kan seperti itu. Nah, kita lihat juga bulan itu sudah dekat sekali untuk square dengan Venus yang ada di 0 derajat 10 menit Cancer. Jadi kalau saya melihatnya adalah barangkali memang yang perlu kita lepas itu adalah yang terkait dengan rumah pribadi dibandingkan dengan kepentingan banyak orang. Jadi kan square itu kan adalah transit yang tension sehingga kita harus memilih dan tampaknya sih kalau menurut saya di sini
adalah kita tampaknya akan lebih condong untuk menyerahkan apa yang kita punya untuk kepentingan lebih banyak. Intinya seperti itu. Ambil hanya jika resonate seperti biasa. Dan saya ingin notice ya, Uranus di Taurus yang sebentar lagi ketemu dengan North Node itu I think is going to be big ya. Dan Uranus di Taurus itu akan bicara tentang kesejahteraan keuangan, dan kalau saya lihat perkembangan dunia ini kan memang krisis ekonomi itu terlihat di banyak hal. Dan kita lihat juga di sini Mars yang sextile dengan Lilith itu seperti mengatakan bahwa ini pilihan kita kok. Kalau kita mau secara paksa melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi saya melihatnya lebih level kolektif ya. Jadi ada energi seperti pembenaran kalau kita melakukan represi dengan cara yang tidak seperti biasanya. Seperti itu. Anyway kan kita lihat transit yang lain, kita bisa melihat dan bisa mengartikulasikan apa itu. Jadi kalau menurut saya, kalau di sini ada krisis atau perubahan luar biasa, sebenarnya perubahan luar biasa. Krisis itu kan salah satu bentuk dari manifestasi yang membuat kita harus berubah total gitu kan. Karena perubahan itu kan harus sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena kalau sesuatu yang terlalu menyenangkan itu nggak ada orang mau berubah gitu kan. Jadi semesta seperti ingin memfasilitasi situasi krisis terkait dengan keuangan, karena Taurus itu rumah kedua dan dia penguasa rumah kedua dan terkait dengan keuangan dan kelengkapan kita sehari-hari itu. Jadi ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak cukup sehingga mendorong banyak pihak untuk melakukan perubahan. Itu yang saya lihat dari transitnya seperti itu, dari penafsiran saya. Ambil hanya jika resonate. Kalau kita lihat penggambaran di Lenormand ini sih sebenarnya quite sweet ya. Gambar di tengah papi itu kan artinya memang somehow di tengah kesukaran, sebelah kiri cross. Itu selalu ada teman buat kita. Untuk apa? Untuk kita move on. Gambar kapalnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kesukaran, perjuangan itu sudah jamak dan kita udah paham lah, bukan kabar baru gitu, bukan. Tapi di sini kabar barunya adalah ternyata setelah melewati banyak kesukaran itu kita menemukan teman. Jadi saya melihat ini juga hampir sama dengan gambar segitiga antara bulan yang conjunction dengan Neptunus, trine dengan matahari dan Merkurius, serta sextile dengan Pluto. Ya, jadi gambarnya seperti ini menurut saya. Jadi di tengah kesukaran tersebut kita justru menemukan teman, karena kalau tidak ada kesukaran kita kan nggak tahu dia teman apa nggak ada kebutuhan untuk interaksi, nggak ada kebutuhan untuk saling membantu. Kalau dari satu kartu Angels of Abundance ini, Windfall of Abundance, very clear juga ya, ini very cute gambarnya. Increase in abundance is arriving in many different forms. Jadi exactly, abundance itu kan tadi Taurus ya, energi Taurus. Dan ada windfall. Windfall itu kan sesuatu yang mengejutkan. Uranus di Taurus sebentar lagi conjunction dengan North Node. Something big is going to happen. Something is brewing di sini. Ada yang digodok di sini untuk terjadi perubahan. Tampaknya dari luar kayak krisis, tapi sebenarnya dia akan membawa atau membuka kesempatan untuk perbaikan dalam hal abundance. Itu yang saya lihat. Karena selalu ada yang membantu nanti. Come on, kita kalau udah belajar internasional ya, politiknya, atau paling kita lihat perjuangan di internasional kan setiap ada negara yang bangkrut dulu, Yunani, kan selalu ada pergerakan
pendanaan di situ. Somehow pasti negara lain membutuhkan negara yang bangkrut itu supaya tidak bangkrut juga, for any reason. Karena alasan kemanusiaan, karena alasan pergerakan ekonomi, karena ada satu negara yang menjadi bangkrut di antara banyak negara, itu akan punya pengaruh juga terhadap negara lain, daya beli dan lain sebagainya. Jadi it's just complicated, but that's just the way the world does. Jadi kalau kita lihat di sini nomor 1 gratitude. This is very cute penggambarannya. Ini memang kartu ini rame banget ya, warnanya full, sangat detail. Dan ini semua gambar kayak di satu tempat. Gratitude, be grateful for all you have. Jadi kalau kita ngomongin abundance, ngomongin kekayaan, kesejahteraan, selalu kuncinya itu satu. Kita bersyukur atas apa yang kita punya. Itu udah nggak bisa nggak, harus begitu. Kalau kita punya kebutuhan itu kan jamak ya, semua orang pasti berpikir lebih dari apa yang kita miliki. Tetapi dasar utamanya adalah apa yang sudah di tangan kita syukuri dulu kan gitu, selalu. Kemudian di sini ada sensuality, express your sensuality. Sensuality ini bisa terkait dengan benar-benar physically sensuality ya, seksual, pertemuan antara dua pihak yang bisa mereproduksi, kan sebenarnya itu pada akhirnya reproduksi. Atau kalau ini bukan seksualitas, berarti energi lain seperti kreativitas. Dan kita perlu mengekspresikan kebutuhan untuk berkreasi tersebut, untuk menciptakan sesuatu. Epiphany di sini seek clarity. Iya, jadi kayak kita bersyukur terlebih dahulu terhadap apa yang kita miliki. Kita kekurangan ya, so what gitu ya, tetapi tetap kita bersyukur dulu. Dan entah bagaimana kita bertemu dengan ini, barangkali juga ada kaitannya dengan gambar papi di sini. Somehow karena situasi terkait dengan ekonomi, keuangan, kebutuhan, maka somehow kita bertemu dengan seseorang yang sifatnya soulmate, karena kreativitas itu butuh soulmate. Dan kemudian kita mampu menjelaskan kenapa kita harus menghadapi saat yang sukar seperti ini. Ya, kita mampu menjelaskan kenapa kita harus melewati masa sukar ini, karena we are gaining something gitu ya. Kita akan mendapatkan sesuatu dari masalah yang kita hadapi sekarang. Iya, the tower itu kan Uranus ya, Uranus yang bertemu dengan North Node. Hierophant ini Saturnus yang tadi saya cerita, kalaupun kita bisa bending ke kiri ke kanan suka-suka kita dan dimungkinkan, tetapi yang namanya aturan akan selalu mengikuti kita. Dan ini sarannya adalah membebaskan diri dari kungkungan, freeing yourself, finding a solution, reclaiming personal power. Jadi kayaknya memang semua kuncinya ada di kita lagi. Dengan penuh percaya diri, dengan kreativitas, kita keluar dari masalah tersebut. Jadi kan penggambarannya adalah ada yang akan berubah. Mungkin ada kaitannya dengan ekonomi, it doesn't matter. Karena ekonomi itu kan tadi letaknya di Taurus dan rumah kedua. Setiap orang punya ascendant beda-beda, sehingga itu bisa di rumah keberapa aja. Kita seperti terbuka untuk kreasi ya, tetapi hati-hati di dalam kreasi ini. Tantangannya adalah kita tidak berpikir bahwa hal baru itu punya konsekuensi legal yang entah akan berakibat baik atau buruk. Tapi di sini jelas warning karena tempatnya di tantangan, warning. Jadi hati-hati, dan kita lihat hasilnya adalah Knight of Pentacles, artinya memang kita sedang ditawari satu keberuntungan, tetapi please be very careful ya, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Tapi jelas ini adalah hal yang positif, karena Knight of Pentacles sendiri kan itu kan kayak kita ditawari satu hal terkait dengan keberuntungan.
kita lihat pada informasi terakhir dari contacting your spirit guides. Please wait, your guides are telling you what? Your body is accurately reflecting your thoughts. So think good thoughts, be happy, be joyful. Oke, jadi kalimat ini sendiri menunjukkan kalau mungkin ada tekanan yang terkait emosi psikologis yang kemudian berpengaruh pada kondisi fisik dan kesehatan kita secara badani. Jadi mungkin memang ada terpengaruh di badan kita, tetapi cara yang paling baik adalah kita tetap berpikir positif dan kita tetap mampu tenang. Sebenarnya bagaimana kita bisa happy, bisa joyful, itu kan sebelum sampai situ nomor satu kita tenang, mampu menemukan solusi, kita percaya diri, kita yakin bahwa solusi kita akan berhasil. Karena apa kita yakin? Karena kita sudah punya pengalaman dan kita punya kemampuan antisipasi ke depan. Dan kalaupun tidak, kita punya keyakinan bahwa kita selalu dibimbing. So just be happy, ya, berpikir positif. Karena kalau kita udah panik terlebih dulu, apalagi kita panic attack, ya, nanti langsung kalut dan kita tidak bisa menemukan solusi, yang ada malah kita berantakan semua. Intinya seperti itu. Oke. Wanita Indrasari di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.